dapat kepastian bahwa dia masih ingin atau masih punya kekuasaan. Nah, persiapan pilkada dalam 1 minggu ini akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya shifting paradigm itu atau paradigm shift itu mulai terjadi. Orang tidak lagi melihat Jokowi sebagai faktor, orang akan lihat Jokowi sebagai seorang yang sedang ketakutan tentang reputasinya. Cawe-cawenya Jokowi ini memunculkan perlawanan dan menyatukan kelompok-kelompok yang tadinya berseteru. Kita lihat di Jakarta misalnya itu ya, anak Abah itu bisa bersatu dengan Ahoker yang padahal kan Ahoker ini tadinya juga pendukung Jokowi begitu. Sekarang mereka sama-sama berada dalam satu kubu mendukung Pramono Rano yang melawan Ridwan Kamil yang diusung oleh Jokowi. Ya, terutama setelah Rano Karno bertemu dengan Anies, setelah Pramono Anung berkelakar dengan Anies, terbaca satu kimia baru dan orang bertanya apakah si dulu anak Betawi akan berpasangan atau akan dapat dukungan penuh dari anak Abah. Jadi anak Betawi dan anak Abah itu, dan itu yang juga jadi simbol bahwa anak Abah itu beda dengan beda dalam posisi hari ini karena melibatkan satu emosi baru untuk menghalangi calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi kan. Jadi psikologinya sederhana aja bahwa siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi itu akan dioposisi oleh Anies, oleh anak-anak Abah ini, maka bersekutulah anak Abah dan anak Betawi kan, di situ intinya tuh. Bahkan Ahoker ada di dalam kompleks politik yang sama tuh. Jadi kita lihat sebetulnya paradigmanya adalah atau Anda jadi independen di dalam menentukan pilihan, atau Anda masuk dalam jebakan Jokowiisme, kita sebut aja begitu tuh yang mereka sering ucapkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa komposisinya makin jelas. Jakarta itu saya kira akan dimenangkan oleh Pramono Anung karena tadi kimianya udah cair akhirnya, bahwa Anies melihat prosedur yang lebih lengkap atau yang lebih lurus adalah, maksudnya prosedur etisnya adalah membela Pramono Anung, dan itu artinya akan ada mobilisasi di mana sebagian dari masa PKS saya kira akan pergi pada Ridwan Kamil, sebagian mungkin ya bersikap ya udahlah anything goes, kira-kira begitu kan. Tetapi kepastian ini makin menunjukkan bahwa konsolidasi anti Jokowi, sebut aja begitu, konsolidasi anti Jokowi terbentuk di Jakarta. Nah, yang terbentuk di Jakarta itu akan melumer ke Jawa Barat, akan melumer ke Jawa Tengah, dan akan terus mengalir ke Jawa Timur. Jadi kelihatannya de-Jokowisasi itu mulai berlangsung, terutama di kalangan anak-anak muda yang merasa kenapa sih Pak Jokowi masih berupaya untuk mengendalikan politik. Nah, itu akan ada arus balik yang memungkinkan kita lihat kompetisi ini akan menjadi kompetisi